ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya segala pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak bosan-bosan untuk selalu memuja dan memujinya atas segala taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat maghrib, dan juga melanjutkan dengan kita bertolabul ilmi, mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan dua nama Allah Ta'ala, Al-Azizu Al-Jabbaru. Al-Azizu Al-Jabbaru. Ya. Pada pekan yang lalu kita telah membahas nama Allah Ta'ala Al-Aziz, yang mana nama Allah Ta'ala Al-Aziz ini memiliki beberapa makna. Yang pertama yakni Izzatul Quwwah. Al-Aziz artinya yang maha mulia ataupun yang maha perkasa. Makna yang pertama yakni Izzatul Quwwah, kekuatan ataupun kemuliaan daripada kekuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mulia karena Allah Ta'ala maha kuat. Kemudian makna yang kedua Izzatul Imtina, kemuliaan dalam menolak, ya, kemuliaan dalam ketidakbutuhan Allah Ta'ala dengan selainnya. Allah Ta'ala maha kaya, Al-Ghaniyu, yang tidak butuh dengan siapapun jua. Yang ketiga, di antara makna daripada nama Allah Ta'ala Al-Izza, Izzatul Qahri, kemuliaan dalam menguasai ataupun kemuliaan dalam penguasaan, ya, yang mana segala sesuatu itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang satupun yang sanggup untuk mengalahkan Allah Ta'ala. Ini tiga makna daripada nama Allah Al-Izzah. Izzatu Al-Quwa, kemuliaan dari sisi kekuatan. Kemudian Izzatul Imtina, kemuliaan dari sisi menolak, tidak butuh dengan bantuan yang lainnya. Kemudian Izzatul Qahri, kemuliaan dari sisi penguasaan. Kemudian kita beralih pada nama Allah Ta'ala Al-Jabbar, ya, Al-Azizul Jabbar. Qala mu'allifu hafidhallahu ta'ala, berkata Syekh Dr. Abdul Razak hafidhallahu ta'ala, wal jabbaru lahu salasatu ma'anin. Adapun nama Allah Ta'ala Al-Jabbar juga memiliki tiga makna. Inilah bahasa Arab, ikhwah. Ya, terkadang satu kalimat itu memiliki berbagai macam makna. Ya, dan sebaliknya terkadang beberapa kalimat itu maknanya itu satu. Luasnya bahasa Arab. Beliau mengatakan wal jabbaru lahu salasatu ma'anin. Adapun nama Allah Ta'ala Al-Jabbar memiliki tiga makna. Al-awwalu, yang pertama, bimaknal qahhar kama taqaddam. Ya. Jadi Al-Jabbar ini makna yang pertama, maknanya juga Al-Qahhar, sama dengan Al-Aziz tadi. Artinya ini maha menguasai, yakni bimakna Al-Izzah. Jadi makna Al-Jabbar juga bisa maknanya sama dengan Al-Aziz, yang menunjukkan maha menguasai, Al-Jabbar. As-tsani, makna yang kedua, yarju ila lutfir rahmati war ra'fah. Allahu Akbar. Makna Jabbar ini kembali kepada kelembutan kasih sayang Allah Ta'ala. Ya,
Subhanallah. Al-Jabbar juga maknanya apa? Menunjukkan ataupun makna yang menunjukkan kelembutan Allah Ta'ala, kasih sayangnya. Fahuwa alladhi yujabbiru au yujabbiru al-kasir. Dialah Allah Ta'ala yang membuat senang dengan maha lembutnya hati-hati yang bersedih. Subhanallah. Orang yang bersedih Allah Ta'ala buat menjadi senang. Ya. Wa yugni al-fakir. Dialah Allah Ta'ala dengan kelembutannya membuat ataupun memberikan kekayaan orang-orang yang fakir, orang yang awalnya fakir papah, kemudian dengan kelembutan Allah Ta'ala jadikan dia menjadi orang yang kaya. Wa yassirul asir. Dialah Allah Ta'ala yang memudahkan perkara-perkara yang sulit. Wa yujbirul marida wal musab bi taufiqihi lis sabri wa taysiril mu'afat lahu. Dan juga dialah Allah Ta'ala yang memperbaiki keadaan orang-orang yang sakit ataupun orang-orang yang tertimpa musibah. Dengan taufiknya Allah Ta'ala jadikan mereka yang sakit ataupun tertimpa musibah menjadi orang-orang yang sabar. Sabar menerima ketentuan Allah Ta'ala. Siapa yang membuat ini semua? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dengannya itu Allah Ta'ala berikan baginya apa? Kemaafan, ampunan. Bukankah dengan musibah, ya, Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Sampai-sampai duri yang mengenai seorang muslim, ya, ketika dia bersabar, maka itu sebagai penggugur dosa-dosanya. Ma ta'widi alam masabihi a'dhamal ajr. Dan juga Allah Ta'ala yang mengganti musibah yang dialami dengan apa? Pahala yang besar, ya. Wa yujbiru jabaran khasan qulubal khadiina li'azamatihi wa jalali. Dan dia adalah Allah Ta'ala yang maha lembut, ya. Allah Ta'ala yang memperbaiki hati-hati orang-orang yang mereka menjadi tunduk kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan, ya, ketundukan di hati-hati orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Perasaan apa? Khudu, tunduk kepada Allah Ta'ala akan keagungannya, akan ketinggiannya. Subhanallah. Ini juga kembali kepada makna daripada makna nama Allah Ta'ala Al-Jabbar. Allah Ta'ala yang buat hati-hati sebagian hambanya itu tunduk kepadanya, takut kepadanya. Dan Allah Ta'ala tidak buat kepada yang lainnya. Wa qulubal muhibbina lahu al-khadiina likamali. Demikian juga Allah Ta'ala buat sebagian hati hamba-hambanya itu mencintainya. Subhanallah, tunduk akan kesempurnaan dan keagungannya. Ini merupakan kembali pada nama Allah Ta'ala Al-Jabbar. Allah Ta'ala yang, ya, maha lembut, yang membuat orang-orang yang mereka awalnya begitu kerasnya kepada Islam menjadi tunduk, menjadi lembut. Tidak ada bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, subhanallah, sebelum dan setelah menjadi seorang muslim, ya. Ar-rajina li fadlihi wa nawalihi. Demikian juga Allah Ta'ala, dialah yang buat memperbaiki hati-hati hamba sehingga hamba tersebut berharap keutamaan dan juga karunia-Nya. Bima yufiduhu ala qulubihim minal mahabbah. Dan juga Allah Ta'ala yang mencurahkan, ya, ke dalam hati-hati hamba-hambanya kecintaan. Wa anwa'il ma'arif wa taufiq al-ilahi. Dan banyak, ya, kecintaan kepada Allah, kemudian ma'rifahnya kepada Allah dan taufiknya kepada Allah. Siapa yang memberi ini semua? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan karunia ini, ilmu mengenal Allah Ta'ala, ya. Kita berilmu tentang Allah, ini merupakan nikmat. Kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha sayang kepada hamba-hambanya, yang maha pemaaf,
yang begitu sabarnya Allah Ta'ala menghadapi makhluk-makhluknya. Ya, mereka makhluk-makhluknya mencela Allah Ta'ala dengan mengatakan Allah Ta'ala mengangkat anak, memiliki sekutu-sekutu. Malaikat-malaikat itu merupakan putri-putrinya Allah, kata mereka. Allah tetap berikan kepada mereka kasih sayangnya secara umum, rizkinya secara umum. Allahu Akbar. Inilah Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Wal hidayah wal rasad. Demikian juga dialah Allah Ta'ala dari namanya Al-Jabbar, yang menunjuki kepada siapa daripada hamba-hamba yang dia kehendaki petunjuk, hidayah. Tidak semua orang Allah Ta'ala berikan hidayah. Subhanallah, terutama hidayah Islam, hidayah iman, hidayah sunnah, hidayah taufik. Ya. Wa qala da'i, maka wa qawlu da'i, di antara ucapan permohonan seseorang memohon kepada Allah, Allahumma jburni. Ya. Ya Allah, perbaikilah diriku, perbaikilah hatiku, perbaikilah diri ini. Allahumma jburni, maknanya ini orang tersebut meminta kepada Allah agar diperbaiki dirinya, keadaannya. Yuradu bihi hadal jabar alladhi haqiqatu islahul abdi wa daf'u jami'il makarih was sururi anhu. Ya, ketika seorang mengatakan berdoa kepada Allah, Allahumma jburni, maknanya yakni dia menginginkan ya perbaikan atas dirinya. Dia minta kepada Allah agar diperbaiki dirinya. Karena Allah Ta'ala yang maha lembut, yang memperbaiki hati hamba-hambanya yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Wa daf'i jami'il makarih, dan juga ketika dia mengucapkan Allahumma jburni, dia minta kepada Allah agar Allah Ta'ala melindunginya dari segala bentuk perkara-perkara yang dia tidak senangi, dari segala bentuk perkara-perkara keburukan. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajadataini, dan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat duduk di antara dua sujud, di antara wirid doa yang beliau baca, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, ini di antara doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di antara dua sujud, ketika duduk di antara dua sujud. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, dan perbaikilah diriku. Ya, karena dia adalah Allah Ta'ala yang maha kuasa untuk memperbaiki hamba-hambanya yang awalnya ya menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang-orang yang beriman, yang awalnya dia adalah orang yang zalim, menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang awalnya dia dalam kegelapan, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Wajburni, wahdini, dan berikan aku petunjuk, warzuqni, dan berikanlah aku rizki. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Ya, ini diantara doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Ya, ketika duduk di antara dua sujud, minta kepada Allah Al-Jabbar agar diberikan, agar dia ya diperbaiki agamanya, dirinya. Subhanallah. Ini makna yang kedua. Ya, jadi makna Al-Jabbar yang pertama sama dengan Izzah, artinya maha kuasa. Makna yang kedua, dia adalah Allah Ta'ala yang maha lembut, kasih sayang dan rahmatnya, yang memperbaiki hati-hati hamba-hambanya yang Allah Ta'ala kehendaki. Makna yang ketiga, ats-tsalisu min ma'anil Jabbar, di antara makna daripada nama Allah Ta'ala Al-Jabbar, ay al-aliyu ala kulli syai'. Al-Jabbar ini juga maknanya maha tinggi atas segala sesuatu. Ya, alladzi lahu jami'u ma'anil ulu. Jadi makna daripada Al-Jabbar ini maha tinggi ya dari segala bentuk ketinggian, makna-makna ketinggian, baik itu uluwud dzat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala maha tinggi di atas makhluknya. Wa uluwul qadar, ya,
Maha tinggi Allah Ta'ala, yakni qadarnya, ketentuannya. Qada dan qadar Allah Ta'ala itu maha tinggi. Segala sesuatu itu di tangan Allah Ta'ala. Tidak ada satupun di alam raya ini yang dia bergerak ataupun berhenti kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha tinggi Allah Ta'ala dengan segala ketentuannya. Wa ulul qahri, demikian juga ya, Allah Ta'ala maha tinggi dengan kekuasaannya. Allah Ta'ala di atas arsy dan tidak ada yang sanggup untuk mengalahkannya. Ini makna di antara makna Al-Jabbar. Waqad kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yu'addimu rabbahu fi ruku'ihi. Dan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku, beliau sering membaca doa-doa wirid-wirid yang isinya adalah mengagungkan Allah Ta'ala. Wa sujudihi, demikian juga ketika beliau sujud, bidzikri jabarutillahi, dengan beliau menyebut jabarutnya Allah Ta'ala, Al-Jabbar, ya, dengan menyebut maha kuasanya Allah Ta'ala. Ad-dalu alaihi ismul Jabbar. Di antara doa yang Nabi SAW baca ketika ruku dan sujud adalah mengagungkan Allah Ta'ala dengan menyebutkan kekuasaan Allah Ta'ala, Al-Jabbar. Fafil musnadi was sunan, disebutkan dalam kitab musnad, yakni musnad Imam Ahmad, was sunan, dan kitab-kitab sunan, ya, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, dan juga yang lainnya. Hadis dari Auf ibnu Malik al-Asja'i, qala, berkata Malik, kumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Pernah suatu malam aku berdiri, maksudnya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama faqara'a surat al-Baqarah. Beliau pun salat, ya, beliau membaca surat al-Baqarah. Tentunya setelah membaca surat al-Fatihah, membaca al-Baqarah. Allahu Akbar. Ini salat malamnya Nabi, begitu panjang. Al-Baqarah, ikhwah, ya, 3 juz. Subhanallah, ya. Beliau baca di rakaat pertama. La yamurru bi ayati rahmah illa waqafa fasa'ala. Tidaklah beliau ketika membaca surat al-Baqarah dalam salat tahajud beliau, salat malam beliau, ya, beliau melewati ayat-ayat rahmat, maka beliau pun berhenti dan meminta kepada Allah Ta'ala rahmatnya. Wala yamurru bi ayati adab, ya, dan tidaklah beliau melewati ayat-ayat yang berisi tentang adab illa waqafa fata'awwada, kecuali beliau berhenti dan beliau memohon perlindungan dari adab. Qala thumma raka'a, kemudian Auf mengatakan, ya, setelah itu beliau ruku, biqadari qiyamihi. Allahu Akbar, yang lama rukuknya Nabi sebagaimana lama berdirinya. Bayangkan, baca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah, kemudian beliau ruku, dan lama ruku beliau sebagaimana lama berdiri beliau. Menunjukkan, ya, Nabi ketika salat malam panjang, ya, terkadang juga pendek. Di sini Auf ketika membersamai Nabi dalam salat malam, ya, Nabi ruku dengan ruku yang lama sekali. Yaqulu fi ruku'ihi, maka Auf mengatakan beliau ketika ruku membaca Subhanadil Jabarut. Ini diantara doa wirid yang dibaca ketika ruku, ya. Subhanadil Jabarut, maha suci Allah Ta'ala, pemilik daripada kekuasaan. Jabarut dari namanya Al-Jabbar, yang maha menguasai. Wal malakut, dan pemilik dari segala kerajaan. Wal kibriya, pemilik daripada kebesaran. Wal adhamah, pemilik dari pada keagungan. Jadi maha suci Allah Ta'ala, pemilik kekuasaan, pemilik segala kerajaan, pemilik kebesaran dan pemilik keagungan. Ini diantara doa yang dibaca Nabi, dan hendaknya kita menghafalnya, dan hendaknya kita selang-seling, ya, doa-doa yang kita baca dalam sholat, ya, untuk dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi SAW. Terkadang kita baca ini, ya, terkadang kita baca yang pendek, Subhana Rabbiyal Azim, ya, atau Subhana Rabbiyal A'la. Terkadang kita baca yang ini, Subhanadil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Adhamah.
Subhanallah. Yang intinya ini mensucikan Allah dan mengagungkan Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala yang maha al-Jabbar, pemilik dari segala kekuasaan, pemilik daripada segala kerajaan, keagungan dan kebesaran. Tsumma sajada biqadari qiyami. Kemudian setelah itu, setelah ruku kemudian berdiri, kemudian beliau sujud. Dan lama sujudnya sebagaimana lama berdirinya. Allahu Akbar. Yang dibaca apa tadi? Suratul Baqarah. Subhanallah. Ya, kita satu juz saja sudah ya geser-geser kaki. Ya, beliau rukunya, sujudnya sama dengan lama berdirinya. Summa qala fi sujudihi. Kemudian beliau pun membaca ketika sujud misla dzalik, sebagaimana yang dibaca ketika ruku. Jadi ya, doa ini ataupun zikir ini dibaca Nabi ketika ruku dan ketika sujud. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal adamah. Ya. Tsumma qara'a bi Ali Imran. Allahu Akbar. Ketika rakaat kedua belum membaca surat Ali Imran. Tsumma qara'a surah. Kemudian surat setelahnya. Allahu Akbar. Pantaslah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha melihat ya bagaimana kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bengkak. Ya. Dan beliau selalu mengerjakan salat lail. Wajib bagi beliau, tidak pada umatnya. Tidak bagi umatnya. Ya. Subhanallah. Wal jabarut lillahi wahda. Dan segala kekuasaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala semata. Wa man tajabbara minal khalqi ba'a bi sakhatillah. Barang siapa ya yang membanggakan, menyombongkan kekuasaannya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kesombongan itu hanya milik Allah Ta'ala. Kebesaran itu hanya milik Allah Ta'ala. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah. Barang siapa yang dia sombong ya dengan apa yang dia miliki, ba'a bisakhatillah, itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana Fir'aun yang menyombongkan diri, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Allah Ta'ala pun murkai dan Allah Ta'ala tenggelamkan. Ya, lihat bagaimana Qarun ya, dan juga contoh-contoh yang lainnya daripada orang-orang yang sombong. Namrud ya, begitu sombongnya Namrud, Allah Ta'ala siksa dia. Allah Ta'ala hukum dia dengan ciptaan yang makhluk yang kecil, nyamuk ya, masuk ke telinganya, membuat dia kesakitan sampai datang ajalnya. Bayangkan makhluk yang kecil membuat habis kesombongannya. Allahu Akbar. Wastahaqqa wa'idahu wa qad ta'awada jalla wa ala. Maka barang siapa sombong, maka layak baginya mendapatkan kemurkaan Allah dan layak baginya mendapatkan ya hukuman daripada Allah Ta'ala, ancaman daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengancam mangkana kadzalika bin nakali syadid, setiap orang-orang yang sombong ya, dengan apa? Dengan ancaman yang begitu dahsyat, yang begitu pedih. Wattabau ala qulubi dukhulin nar. Dan tidak hanya itu, orang-orang yang sombong, kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan stempel dalam hatinya. Dan Allah Ta'ala stempel, ini Allah Ta'ala kunci hatinya maksudnya ya. Dan Allah Ta'ala ancam dia masuk ke dalam neraka yaumal qiyamah. Ya, subhanallah. Qala Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Yang demikianlah Allah Ta'ala kunci ya, mati setiap orang-orang yang mereka mutakabbir, takabbur, jabbar ya, mengaku dirinya adalah al-jabbar, yang maha berkuasa. Kekuasaannya yang milik Allah Ta'ala ya. Maka barang siapa yang dia sombong ya, orang-orang seperti ini Allah Ta'ala ancam dengan apa? Dikunci mati hatinya. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lainnya dalam surah Ibrahim, wastaftahu
dan mereka meminta pertolongan. Wa khaba kullu jabbarin anid, akan tapi binasalah setiap orang-orang yang jabbar, yang sombong, anid, yang menentang. Min waraihi jahannam, di belakangnya, di belakang mereka disiapkan neraka jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid, dan mereka akan disuapi, ya, ma'in sadid, air nanah. Yatajarra'uhu, akan dipaksa mulut mereka, dialirkan ke dalam mulut mereka air tersebut. Wala yakadu yusighuhu, sampai mereka tidak sanggup untuk menelannya. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan mereka pun dikelilingi kematian dari segala penjuru. Wa ma huwa bimayyit, sementara dia enggak mati-mati. Inilah kondisi orang-orang nanti di neraka, disiksa, ya, tapi mereka enggak mati-mati. Allahu Akbar. Wa mi waraihi adabun ghalid, dan dari belakang mereka menunggu, ya, adab yang pedih. Ini balasan bagi siapa? Orang-orang yang jabbar tadi. Karena jabbar itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Jabbar ini merupakan nama di antara nama Allah Ta'ala, ya. Maka barang siapa daripada makhluknya yang mengklaim perkara yang ini merupakan kekhususan Allah, kemahaagungan, kemahabesaran, ya, maka Allah Ta'ala akan timpakan baginya apa? Siksaan. Warawa Ahmad wa Tirmizi an Abi Hurairah. Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju unkun minan nar yaumal qiyamah, nanti akan ada muncul unk, leher, ya, dari dalam neraka. Lahu ainani, leher ini memiliki dua mata. Yubasiru bihima, yang dia melihat dengan dua mata tersebut. Wa udunani yasma'u bihima, dan leher ini memiliki dua telinga, ya, yang mendengar dengan dua telinga tersebut. Wa lisanun yantiku bih, ya, dari neraka itu ada leher yang ada matanya, ada telinganya, kemudian memiliki lisan yang bisa berbicara. Fayaqul, maka dia pun berbicara, inni ukiltu bisalasa, sesungguhnya aku diberikan tugas 3. Tugasku ada 3 di sini. Bikulli jabbarin anid, ya, kepada orang-orang yang jabbar, sombong, ya, menentang. Wa bikulli man idda'a ma'allahi ilahan akhar, dan kepada orang-orang yang, ya, menyeru bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lainnya, yakni berbuat kesyirikan. Wal musawwirin, dan kepada tukang-tukang gambar, tukang-tukang lukis, ya, yang menggambar makhluk bernyawa, ya. Maka diantara dosa besar yakni menggambar makhluk bernyawa, karena ancamannya, ya, neraka. Ancamannya begitu besar. Al musawwirun ataupun al musawwirin, yakni mereka tukang pahat, ya, memahat sebagaimana ciptaan Allah Ta'ala, memahat, yakni makhluk-makhluk bernyawa, ataupun melukis ataupun menggambar, ya. Makanya kita ajarkan kepada anak-anak kita mulai dari kecil untuk tidak menggambar makhluk yang bernyawa, ya, karena ini dosa besar, ancamannya besar. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian beliau pun di paragraf terakhir menutup, ya, pembahasan tentang dua nama Allah Ta'ala, Al-Azizul Jabbar, dengan doa na'udzubillahi minan nar. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari bala neraka. Wa min sakhatil jabbar, kita mohon kepada Allah Ta'ala dari kemurkaannya. Ini Allah Ta'ala Al-Jabbar. Wa na'udzu bihi subhanahu min munkaratil akhlaq, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela, wal ahwa, dan juga hawa nafsu yang buruk, wal adawa, dan juga penyakit-penyakit hati. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'ud du'a, sungguhnya dia Allah Ta'ala maha mendengar doa. Inilah ikhwan dan akhwat sekalian pembahasan dua nama Allah Ta'ala yang mulia, Al-Azizu, Al-Jabbaru. Subhanallah. Kemudian kita akan beralih pada pembahasan selanjutnya,
Ini dua nama Allah Ta'ala, Al-Qaribu, Al-Mujib. Al-Qarib Allah Ta'ala yang maha dekat, Al-Mujib Allah Ta'ala yang maha menjawab doa-doa daripada hamba-hambanya. Ya. Wa qad jama'a Allahu baina hadail ismaini fi qawlihi. Adapun dua nama Allah Ta'ala, Al-Qarib dan Al-Mujib, Allah Ta'ala sebut dalam Quran secara berbarengan dalam surat Hud ayat ke-61. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ila samuda akhahum salihah, dan kepada kaum Samud diutus kepada mereka rasul dari saudara mereka, yakni dari kaum mereka. Ini Nabi Saleh. Qala, berkata Nabi Saleh, ya qaumi abudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah Ta'ala. Ma lakum min ilahin ghairu, tidaklah kalian memiliki Tuhan yang benar selain daripadanya. Huwa ansa'akum minal ardi, dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dari bumi. Ya, Nabi Adam tercipta dari tanah dari bumi. Ya, kita anak keturunannya, ya, asalnya dari tanah. Adapun anak keturunannya bukan dari tanah. Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Ya, adapun kita bukan dari tanah, dari sperma. Ya, dari sperma. Ya, adapun yang dari tanah adalah Nabi kita Adam. Wasta'marakum fiha, dan dialah Allah Ta'ala yang membuat kalian berkuasa di muka bumi ini. Ya. Fastaghfiruhu, mohonlah ampunan kepadanya. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Tuhanku dialah Allah Ta'ala yang maha qarib, yang maha dekat, mujibun, yang maha mengabulkan atau menjawab, ya, permintaan-permintaan, doa-doa. Ya, kalau Allah Ta'ala namanya Al-Mujib, maka kita harus yakin Allah Ta'ala itu akan menjawab doa-doa kita. Di antara nama Allah adalah Al-Mujib, yang maha menjawab, ya, doa-doa hamba-hambanya, permintaan-permintaan hamba-hambanya. Subhanallah. Walam yaridil mujib fi ghairi hadzal maudu. Adapun nama Allah Ta'ala Al-Mujib cuman ada di ayat ini, pas digandeng dengan nama Allah Ta'ala Al-Qarib dalam surat Hud ayat ke-61. Ammal Qarib, adapun nama Allah Ta'ala Al-Qarib, faqad warada fi maudi'aini akharaini, ya, juga Allah Ta'ala sebut di dua tempat yang lainnya selain daripada surat Hud tadi. Qaulu Ta'ala di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186, nama Allah Ta'ala, ya, yakni Al-Qarib, yang maha dekat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jikalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, sungguhnya aku adalah qaribun, maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab, mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yursyadun, ya, wa la'allahum yarsudun, ya, maka hendaknya mereka meminta kepadaku dan beriman kepadaku, semogalah mereka mendapatkan petunjuk. Di sini jelas-jelas Allah Ta'ala katakan dirinya qaribun. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya, dekatnya Allah Ta'ala bukan zatnya. Zatnya Allah Ta'ala maha tinggi di atas. Allah Ta'ala Al-Jabbar, ya, menunjukkan ulu zatihi wa qadarihi, ya, menunjukkan ketinggian zat Allah Ta'ala di atas. Adapun dekatnya Allah Ta'ala dengan kita dengan ilmunya, dengan ilmu Allah Ta'ala yang maha meliputi, ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, nama Allah Ta'ala Al-Qarib disebutkan dalam surat Saba ayat ke-50. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, katakan, jikalau aku tersesat, sungguhnya aku menyesatkan diriku sendiri. Wa ini tadaitu, kalau aku diberikan petunjuk, mendapat petunjuk, fa bima yuhi ilayya rabbi, itu dikarenakan
wahyu daripada Tuhanku. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya dia Tuhanku sami'un, maha mendengar, qaribun, maha dekat. Jadi Allah Ta'ala sebut namanya Al-Qarib 3 tempat. Dalam surat Hud, surat Al-Baqarah dan surat Saba. Adapun namanya Al-Mujib disebutkan dalam surat Hud saja. Naam. Kemudian jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, wa qurbullahi alladhi tadullu alaihi hadhil ayah huwa qurbun khassun. Ya. Adapun dekatnya Allah Ta'ala di ayat yang tadi disebutkan adalah kedekatan yang khusus minal abidin al muhibbina. Ya, dekatnya Allah Ta'ala itu terbagi menjadi 2. Umum kepada seluruh makhluk-makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Adapun dekatnya Allah Ta'ala yang khusus kepada hamba-hambanya, ya, al-muhibbina yang mencintainya, wadda'ina yang berdoa kepadanya, al-mustajibina yang minta agar dikabulkan doa-doanya. Allah Ta'ala dekat dengan hamba-hamba seperti ini. Maka semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin Allah Ta'ala dekat dengan kita. Sebaliknya semakin kita enggan untuk berdoa, ya, semakin kita enggan untuk meminta, semakin menunjukkan jauhnya kita daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dekat dengan hamba-hambanya khusus, yakni hamba-hambanya yang cinta kepadanya, sering menyerunya, sering berdoa kepadanya. Jemaah Allah Ta'ala muliakan, orang-orang yang biasa menyeru Allah, berzikir kepada Allah, ya, maka namanya itu akan dikenal di alamnya para malaikat. Ya, orang-orang yang sering menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang mereka jarang menyebut nama Allah, jarang meminta kepada Allah, ya, maka namanya tidak dikenal. Maka kalau kita ingin viral nama kita di langit bukan di bumi, banyak-banyaknya berzikir kepada Allah, minta kepada Allah, menyerunya, bermunajat kepadanya. Allahu Akbar. Ya. Qurbun la yudriku lahu haqiqah. Kedekatan Allah Ta'ala ini kedekatan yang tidak sanggup untuk diketahui bagaimana hakikatnya. Ya. Wa innama tu'lamu asaruhu, akan tapi diketahui, ya, efeknya min nutfihi bihim. Dengan apa? Dengan kelembutan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, wa taufiqihi lahum, dengan taufik Allah Ta'ala kepada mereka, wa inayatuhu bihim, dan pertolongan Allah Ta'ala kepada mereka. Lihatlah bagaimana nabi-nabinya dan pengikut nabi-nabinya, ya, Allah Ta'ala subhanallah begitu dekat dengan mereka. Allah Ta'ala tolong mereka, ya. Wa min asari ijabatul lidda'in, di antara asarnya, pengaruhnya ataupun bukti daripada dekatnya Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang khusus ini, dengan Allah Ta'ala ijabah doa-doanya, wa isabatu lil abidin, dengan Allah Ta'ala berikan pahala kepada mereka, kama qala subhanahu, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya, wa qala rabbukum, dan berkata Tuhan kalian. Ini menunjukkan penetapan sifat apa? Sifat kalam bagi Allah. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Allah Ta'ala katakan wa qala rabbukum, Tuhanmu berkata, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan ku kabulkan. Allahu Akbar. Ini Rabb kita Allah Ta'ala yang menyuruh, ya, kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah Ta'ala janjikan akan mengabulkan permintaan kita. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang dia sombong daripada beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, ini saya segera akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, jemaah Allah Ta'ala muliakan, ini ada bagaimana Allah Ta'ala memanggil kita untuk berdoa, ya, untuk meminta kepadanya.
Subhanallah. Kemudian disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali, ya, bagaimana kedekatan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman, ya, kepada wali-wali yang bertakwa, yang mana Allah Ta'ala mendengar doa-doa mereka, Allah Ta'ala, ya, menjawab permintaan-permintaan mereka, panggilan-panggilan mereka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ya, qala, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, pernah suatu ketika kami, jadi Abu Musa adalah sahabat, ini para sahabat pernah bersama Nabi ketika safar. Faja'ala nasu yujahiruna bitakbir, waktu safar mereka dalam perjalanan mengeraskan takbir mereka. Ini menunjukkan, ya, di antara sunnah kita dalam perjalanan kita banyak bertakbir. Ya, para sahabat ketika safar berjalan mereka bertakbir, tapi takbirnya dikeraskan. Faqala Nabi pun mengatakan, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian. Ya, Nabi tegur ketika mereka bertakbir dalam perjalanan dengan suara lantang, ya. Karena takbir, karena dikir-dikir itu ada contohnya, kapan dikeraskan, kapan dipelankan, dan hukum asal berzikir adalah pelan, hukum asalnya, ya, kecuali tempat-tempat tertentu adzan ini harus keras, ya, takbir ketika, ya, di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian ada takbir yang muqayyad, yang mutlak tadi, yang muqayyad, ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Ini takbir-takbir yang ada contohnya dari Nabi untuk dikeraskan. Adapun para sahabat ketika dalam safar beliau bertakbir dengan keras, maka Nabi peringatkan, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban, yang kalian seru itu bukanlah zat yang tuli ataupun yang gaib, ya. Innakum tad'una sami'an qariban, tapi yang kalian seru adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat, ya. Wa huwa ma'akum, dan dia membersamai kalian. Subhanallah. Ya, ini contoh Nabi SAW dalam berzikir, dan hukum asal berzikir itu adalah lirih, ya. Nah, kemudian yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah Taala berfirman, ini namanya hadis qudsi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an, barang siapa, ya, yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, dan barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Wa idza aqbala ilayya yamsi aqbaltu ilaihi, ya, uharwilu, dan kalau dia menuju kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Ya, subhanallah. Ya, inilah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendekat kepada Allah, Allah Ta'ala pun akan dekat dengan kita, dan sebaliknya, ya, semakin kita jauh daripada Allah, ya, jauh daripada mengingat Allah. Dan di antara cara mengingat Allah, ya, adalah dengan bermajlis ilmu, datang ke majelis ilmu. Inilah schedule kita, meluangkan waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah, mengkaji ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Nama yang Allah Ta'ala muliakan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pembahasan 2 nama Allah Ta'ala, Al-Qaribu, Al-Mujibu, insyaallah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.